Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan tentang visi guru penggerak untuk memenuhi salah satu tugas modul 1.3. Inilah tim kami dari kelompok 1. Ada saya sendiri, Dewi Sukmarawati, rekan saya Bapak Engkos Kosasih, Ibu Ika Novrianti, Ibu Neni Ratnaeni, dan Ibu Wina Siti Kamila. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Inilah visi masing-masing anggota kelompok kami. Dimulai dari saya. Visi murid impian saya adalah berdikari. Kata berdikari sendiri sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Lebih luasnya tidak bergantung kepada orang lain atau mandiri. Saya mengakronimkan kata berdikari untuk mewujudkan harapan saya, yaitu mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, religius, mandiri, kreatif, adaptif, responsif, dan juga inovatif. Berakhlak mulia dapat mewujudkan siswa yang memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Berkebinekaan global mewujudkan siswa yang memiliki kesadaran dan rasa saling menghargai terhadap perbedaan dan keberagaman budaya yang ada. Religius mewujudkan siswa yang beragama, memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mandiri mewujudkan siswa yang mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya. Kreatif mewujudkan siswa yang memiliki daya cipta atau kemampuan berpikir untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan. Adaptif mewujudkan siswa yang selalu dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Responsif mewujudkan siswa yang memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk memberikan tanggapan dengan tepat dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah inovatif, yaitu mewujudkan siswa yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu dengan cara baru ataupun berbeda yang memberikan nilai tambah dan dapat diprediksi oleh orang lain. Itulah visi yang saya buat dengan mengakronimkan kata berdikari, sebuah kata yang mudah diingat dan juga mudah dipahami oleh semua pihak dan diharapkan dapat membuat prakarsa perubahan kepada peserta didik dan semua komponen yang ada di dalamnya. Visi selanjutnya adalah dari Bapak Engkos Kosasih. Beliau mempunyai visi mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, cerdas kreatif, berkarakter dan peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, visi dari Ibu Ika Novrianti yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, inovatif, menguasai iptek sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi dari Ibu Neni Ratnaeni, beliau mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan visi yang terakhir dari Ibu Wina Siti Kamila, beliau mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, komunikatif, kompetitif, dan terampil teknologi. Setelah menyepakati visi kelompok, selanjutnya kita menganalisis aset, tantangan, aksi dan pembelajaran yang dikenal ATAP.
Pada bagian awal, aset di lingkungan sekolah kami, budaya dan kehidupan beragama serta nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan begitu kental dan kuat. Pada bagian tantangan tentunya adanya penurunan moral atau yang dikenal dengan degradasi moral akibat pengaruh buruk dari globalisasi. Untuk bagian aksinya adalah dengan memberi teladan yang baik dan mengadakan pembiasaan-pembiasaan positif. Seperti, kencang berkah, sholat duha berjamaah setiap hari Jumat, rantang pramuka, berdoa sebelum dan sesudah belajar dan lain-lain. Dan tahap terakhir adalah pembelajarannya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Berdasar analisis awal, aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran yang dikenal ATAP. Maka kami menyajikan satu prakarsa perubahan. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Dengan visi berdikari yang kami sepakati sebagai visi kelompok kami, maka untuk dapat mewujudkan visi berdikari tersebut dan melakukan proses perubahan, maka digunakanlah pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis aset. Adapun tahapan dalam inquiry apresiatif yang terdiri dari 5D, yaitu define, discover, dream, design, and deliver, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam tahap demi tahap memungkinkan guru penggerak sebagai pemrakarsa, pemimpin dan pengelola perubahan untuk menguatkan hubungan antar manusia dan berkolaborasi. Dan tahapan-tahapan prakarsa perubahan tersebut kami tuangkan dalam kanvas Bagja. Proses Bagja yang harus dimulai dengan filosofi dan visi yang berpusat pada kepentingan murid. Dari sana, kemudian diturunkan menjadi tujuan-tujuan rinci berupa prakarsa perubahan. Boleh jadi, karena telah memiliki visi yang kuat, maka prakarsa perubahan muncul dari keresahan. Dari sana, kemudian pertanyaan-pertanyaan dan rencana tindakan yang perlu dilakukan disusun. Tahap demi tahapnya kemudian direalisasikan. Rencana tindakan yang perlu dilakukan dijalankan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada digali bersama tim dan anggota komunitas sekolah hingga membuahkan temuan berupa data, cerita, dan fakta. Temuan itulah yang kemudian menjadi dasar untuk menelaah kembali rancangan pertanyaan dan tindakan yang telah dibuat. Barulah kemudian rencana dapat dibuat hingga akhirnya dieksekusi dan dimonitoring serta dievaluasi keselarasannya dengan visi. Kekuatan Bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Visi kelompok berdikari yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, religius, mandiri, kreatif, adaptif, responsif, dan inovatif. Sebagai prakarsa perubahan yang kami sepakati menjadi prioritas pertama adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Pada tahap kanvas Bagja yang pertama adalah membuat pertanyaan utama atau define. Pada tahap ini, pertanyaan dirumuskan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan.
Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, menentukan kekuatan atau aset, atau potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pada tahap Kampas Bagja yang pertama yang disepakati oleh kelompok kami, yaitu pada pembuatan pertanyaan utamanya. Pertanyaan utamanya yaitu bagaimana mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Dan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama tersebut yaitu mengajak rekan guru untuk berkolaborasi dan juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan tentang pentingnya mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Selanjutnya, tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada tahap ini adalah pertanyaan lanjutan yang bertujuan untuk menemukan kekuatan atau aset yang dilakukan melalui kegiatan mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Maka pertanyaan yang kami rumuskan pada tahap ini adalah kompetensi apa yang dimiliki warga sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Siapa sajakah warga sekolah yang memiliki kompetensi tersebut? Situasi apa saja yang mendukung untuk mewujudkan visi tersebut? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkannya? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan diantaranya adalah melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait kompetensi berakhlak mulia yang akan dijadikan prakarsa perubahan. Tindakan selanjutnya adalah membuat survei tentang kompetensi berakhlak mulia yang dimiliki warga sekolah. Dan tindakan yang terakhir adalah membuat catatan aktivitas yang dapat dilakukan berdasarkan hasil observasi dan referensi dari semua warga sekolah, sehingga dapat dijadikan aset atau kekuatan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Tahapan Bagja yang selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud dan pandangan masa depan yang digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dari berproses untuk memaknai hasil temuan. Pertanyaan yang kami rumuskan pada tahap gali mimpi ini adalah mencari tahu hal baru yang dapat dilakukan setelah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, dan menyebutkan apa saja kebiasaan baru peserta didik setelah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Selanjutnya, tahap keempat adalah jabarkan rencana. Rencana haruslah detail dan dapat diimplementasikan. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Maka kami merumuskan beberapa pertanyaan di antaranya. Apa langkah pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Terobosan apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia? Untuk daftar tindakannya diantaranya yaitu 1. Membuat daftar rincian capaian yang dihasilkan tiap bulan. 2. Melakukan dialog dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai kegiatan yang mendukung terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. 3. Membuat asesmen untuk mengetahui sejauh mana progres yang dicapai.
Dan terakhir, tahap kelima adalah mengatur eksekusi rencana. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Untuk tindakan di tahap ini, dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misal, protokol atau SOP, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi. Maka kami merumuskan beberapa pertanyaan di antaranya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Dan siapa saja yang dapat mengarahkan serta memantau dalam pelaksanaannya? Maka untuk daftar tindakannya yaitu membuat daftar dan menjadwalkan guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam melakukan observasi dan pemantauan terhadap progres capaian yang direncanakan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.